Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya Ferry dari Skak Channel. Alhamdulillah mendapatkan undangan berkunjung ke studio Pak Dokter. Ya, saya termasuk terima kasih diberikan fasilitas untuk waktu dan kesempatan. Siap. Boleh tahu Pak Dok, nama lengkapnya siapa dokter? Dr. Muhammad Nur, Oh, SH, MPD, MH. kalau boleh tahu usianya Pak, kan kalau banding dokter dengan usia ya, boleh tahu usianya. Sekarang 38 tahun. Gelar dokter di usia berapa Pak? Saya 28. Wah, boleh dikata dokter termuda. Masih banyak yang muda. Masih banyak ya. Iya, masih ada yang muda. Ada yang umur 27, 26. Tapi kan kalau ya termasuk ya agak ya dibanding usia gelar dokter kan dari masa sekolah dari strata 1 magister ke dokter itu memang Tidak ada bagaimana? yang berhenti. Tidak ada berhenti ya. Itu selesai, kemudian langsung lanjut. Jadi semua juga alhamdulillah beasiswa. Jadi Beasiswa. saya harus mengejar selesai tepat waktu. Memang sorry dok, kita flashback lagi Pak Dokter. Memang dari kecil memang ada cita-cita atau moto hidupnya sampai bisa dengan karir begitu, bagaimana Pak Dokter? Saya tidak punya cita-cita setinggi itu. Iya. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa setiap manusia dan anak-anak itu punya cita-cita yang tinggi. Iya. Kalau saya menjalani saja hidup apa adanya, nanti perjalanan menentukan kita mau mengarah kemana. Jadi saya mengambil satu kata pepatah bahwa hidup itu pilihan, dan saya mencoba memilih hidup itu. Jadi saya tidak menjalani hidup, tapi memilih hidup. Kalau menjalaninya ya apa adanya saya jalani. Ya, boleh kan tahu di masa-masa muda kan ada masa waktu transisi dewasa, itu kan ada penentuan pilihan hidup itu di mana Pak Dokter, bisa supaya kita berbagi sama generasi muda. Ya saya juga termasuk kaget dengan usia begini ya kan. Jadi waktu. Iya. Jadi kalau dalam bahasa agama saja wal asr itu adalah demi masa, demi waktu. Iya. Jadi waktu itu kita gunakan semaksimal mungkin atau kita gunakan semau mungkin. Kalau waktu digunakan semaksimal mungkin, ya tentu tidak ada waktu itu bisa sia-sia. Tapi kalau waktu itu digunakan semau mungkin, ya maka waktu itu pasti akan banyak yang sia-sia. Jadi perjalanan hidup itu dengan pilihan yang tepat, ya kita harus memiliki komitmen dan konsisten terhadap hidup. Jadi kuncinya itu hargai waktu yang sedikit, karena semua orang baik waktunya 24 jam, orang tidak baik waktunya 24 jam. Orang sukses waktunya 24 jam, orang gagal juga 24 jam. Ya, nah dari situlah ayat Al-Quran ini saya jadikan sebagai motivasi. Saya harus menghargai waktu. Capek di waktu capek, kerja di waktu kerja. Jangan merasa capek dan buat-buat rasa capek. Karena itu pasti akan imbasnya juga ke kita. Habit Pak. Betul, Dokter. habit. Ya, Pak Dokter, sebelum kita mau berbicara karir nih, bicara masalah masih waktu sekolah, itu kan jenjang waktu yang sempit itu apakah tidak dipergunakan bergaul, ya kan? Maksudnya kan masa-masa anak muda kan masa-masa mencari jati diri. Pak Dokter sudah memang wakafkan diri di akademisi hukum gitu? Tidak, jadi saya juga bergaul. Saya bergaul kepada siapa saja. Jadi saya bergaul dengan siapa saja, di tempat apa saja saya bergaul. Ya, maksud saya di tempat apa saja dan di mana saja saya bergaul dengan ulama, mubalik, ustadz, preman, saya bergaul semua. Karena intinya adalah manusia itu lahir dengan fitrah. Kata Imam Syafi'i, seseorang kalau memilih pergaulan, menghindari orang yang tidak baik, maka sulitlah orang tidak baik itu menjadi baik, karena dihindari sama orang yang baik. Saya tidak mengatakan diri saya baik, tapi Imam Syafi'i mengatakan seseorang itu harus disentuh, bukan dihindari. Ya, harus diajak, bukan untuk diejek. Jadi itu saja. Jadi saya, kalau pertanyaannya saya ini masa muda di mana bergaul atau tidak, bergaul lah. Bergaul, ya. Semua kalangan dan golongan saya bergaul. Karena kan kalau lihat jenjang usia, perjalanan studi, ya kan itu kan iya. Pak Dokter, ada nggak kesan-kesan menarik yang selama mengikuti pendidikan itu?
ada kendala tapi ada solusi, ada ya? Ya, mana ada manusia yang tidak punya masalah dan Iya. kendala dalam perjalanan karir. Iya, ini kita berbicara Iya. studi dulu, Betul, Iya, betul. Pak Dokter ya. Apalagi di pendidikan Iya, banyak lah. iya kan, iya. Pak Ya. Dokter kan bukan dinasti, Iya. iya kan, bukan yang, iya kan, bukan memulai pendidikan dengan modal semangat, ya kan, saya membaca kalinya betul-betul start zero. Jadi memang pasti ada kesan yang sangat sampai sekarang masih diingat gitu. Betul. Jadi seperti halnya saya ini lahir dari seorang guru. Guru kali itu. Ya, orang tua Pendidik, saya, ya. bapak saya guru. Ibu saya tamatang SD tapi hebat. Iya, iya, iya. Iya, toh. Kalau dikatakan ini karena bukan dinasti Iya, atau kendalanya seperti apa dalam jenjang pendidikan banyak. Iya, iya. Sangat banyak dan kompleks. Saya 6 orang bersaudara semua juga mengenyam pendidikan yang sama. Alhamdulillah. Jadi tidak mungkin lah ya, saya tidak mengatakan bahwa gaji guru itu tidak banyak. Iya, iya. Tapi saya mengatakan tidak mungkin bisa gaji guru menyekolahkan anak Iya, paling orang. zaman itu ya, Ya, ya. kan? Itu sangat sulit. Sampai bergerak Umar Bakri itu kan Iya. lagunya sampai betul-betul guru itu pekerjaan maksudnya pekerjaan mulia sampai dalam pahlawan tanpa tanda Iya, jasa ya kan. Betul. Tapi apa yang hebat? Pertama, keikhlasan orang tua menyekolahkan. Yang hebat kedua adalah doa orang tua. Nah, Itu. Dan hebat yang ketiga adalah semangat untuk mau berubah. iya benar. Itu yang penting. Jadi ada 3 ini. Pertama, kita dilahirkan di orang yang hebat. Hebat itu adalah dia mendorong anaknya untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Kedua, didorong dengan doa yang hebat. Ya kan? Dan doa yang hebat itu yang menggetarkan aras Allah. Dan yang ketiga adalah dorongan dari diri kita sendiri untuk mau berubah. Ya kan? Kalau dalam bahasa agamanya, iza zaratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa'antal. Orang hebat itu adalah mendorong dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu. Terus Dan semua punya. Iya, Ya iya. kan? Terus Contoh. introspeksi diri, Betul. evaluasi ya Pak Iya. Dokter ya. Dan ketiga, jangan terlalu banyak menimbang, Iya, iya. mempertimbangkan. Jangan terlalu banyak untuk merenung-merenung. Perbanyak untuk bertindak. 1000 orang gagal. Iya. Satu di antara mereka orang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang nekat. Orang yang banyak pertimbangan, banyak merenung, banyak melakukan evaluasi, menunggu waktu yang tepat. Maka itu kegagalan sempurna. Siapa cepat ini Siapa kan cepat? iya, ingat waktu timing. Betul. Cepat dan tepat. Wah, Betul, betul itu yang Pak hebat, Dokter itu ya. yang hebat ya. Ya, kalau kita melangkah lagi perjalanan karirnya Pak Dokter. Itu kan kompetisi ya, sekarang kan kompetisi hidup ya kan. Sudah menghadapi kompetisi pendidikan ya kan. Bisa lulus dengan gelar dokter itu suatu hal yang dengan usia Pak Dokter ya. Ya. Perjalanan karir itu pernah enggak sebagai orang hukum pernah ada yang kendala yang sangat berkesan lagi gitu Pak Dokter? Banyak lah. Apalagi kita sebagai penegak hukum, Benar, seorang ya. lawyer ya. Iya. Ya kalau dilapor sering lah. Iya, iya. Ya kan? Karena tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Iya, iya, iya. Maksud saya memuaskan semua orang adalah tidak mungkin kita bisa di sekeliling kita puaskan dengan perbuatan Betul, kita. iya. Ada yang senang, ada yang kecewa. Iya, iya. Itu adalah fitrah. Menurut saya pekerjaan lawyer itu adalah pekerjaan gampang-gampang sukar dan kemudian bahaya. Iya, iya benar. Karena menciptakan lawan. Iya, iya kan bahaya. Tapi ya mana ada pekerjaan Nabi berdakwah itu sampai diusir dari tempat tinggalnya dan tempat kelahirannya karena menyuarakan yang benar. Ya kan? Nabi diludahi dan dilempari batu rumahnya bukan karena Nabi melakukan yang salah, tapi melakukan yang benar. Nah, hari ini pun juga kalau kita melakukan yang benar dan kemudian ditangkap oleh orang yang tidak benar, ditangkap otaknya maksudnya, Iya, iya. ditangkap otaknya oleh orang yang tidak benar, tidak mungkinlah kita paksakan untuk dia bisa ikut dengan kita. Prinsipnya adalah sebagai seorang hukum, seorang yang bergerak di bidang hukum, banyak tantangan, banyak rintangan. Kita harus hadapi, kita harus menjawab. Ya, Iya. kalau kita berbuat baik, dicerita orang, siapa yang harus kita salahkan? Kan tidak mesti kita menyalahkan diri sendiri juga, menyalahkan juga orang yang mencerita, karena itu haknya. Betul. Ya kan? Iya. Terus, Benar, begitu. Tapi Pak Dokter, ada nggak pernah yang ancaman sangat itu sampai mengancam jiwa Pak Dokter itu kan orang Sering. Pak Dokter. Kita menang di persidangan, bahkan diteriaki bukan lagi bunuh orang yang membunuh, bunuh pengacaranya. Itu Iya. sering lah. Sudah intimidasi Pak Dokter. Oh iya, sering mengirim surat kaleng,
menjustis, menyurati, melaporkan ke polisi, diancam untuk dibunuh dan Iya, lain iya, sebagainya. Itu hal yang biasa. Iya, sudah biasa Pak Ya, Dokter ya. makanya moto yang saya keluarkan itu adalah habiskan rasa takut, yang tersisa hanya keberanian. Itu dari luapang hati saya. Nah, Karena saya prinsipnya satu, kalau saya memang ditakdirkan harus mati dibunuh, pasti mati dibunuh. Sekalipun saya harus lari, Iya, iya. tidak dibunuh. benar-benar Pak Dokter. Ya kan? Iya, untuk apa saya takut? Selama saya tetap konsisten menjalankan tugas-tugas saya sebagai profesi advokat. Ya, ancaman, tantangan dan rintangan itu hal yang biasa. Iya, iya. Ya kan? Mana ada pengacara yang tidak pernah diancam, diintimidasi, Betul, dilaporkan iya. apa semua. Sering lah. Kalau kasus pertama yang sangat berkesan yang Pak Dokter baru tamat kuliah terjun di kasus, ada nggak kasus besar kasus Pak Dokter tangani gitu? Iya, kasus perceraian ya. Iya, awalnya Pak ya. Awal itu cari kan mulai mencari jati diri sebagai semacam terjun di dunia pekerjaan Tapi yang ini langsung. saya tidak usah Iya. sebut nama Iya, dan iya. tempatnya. Betul. Tapi saya pernah di dalam persidangan itu semua orang yang hadir itu ketawa ketika hakim bertanya, kenapa saudara mau cerai sama suami, Iya. sama istri saudara? Ya, si klien saya jawab, pantatnya hitam yang mulia. Sampai jadi kadang itu sidang jadi Iya, iya. bagaimana mendesain sebuah bagaimana supaya ini kita bisa memenangkan pertarungan ini kalau dengan dia kan Iya, tidak ada. jadi banyak yang lucu lah. Kalau Iya. kasus-kasus perceraian itu banyak yang lucu. Banyak, Karena iya. kan orang ditanya tentang alasan kenapa dia harus Sudah berpisah. dengan emosional tanpa Benar. kontrol bahasanya Pak Dok ya. Betul. Iya. Iya, betul. Jadi orang sudah merasa bahwa bahasa itu sudah tepat, tapi membuat seluruh persidangan itu lucu. Iya, iya. Iya. Terima kasih nih Pak Dokter Siap. atas waktu kesempatan saya. Dalam berapa menit pun termasuk bangga berhadapan dengan seorang dokter gini kan. Ya boleh dikata saya tidak sangka dengan seusia gitu kan. Saya juga dibanding saya lebih dewasa Pak ya. Tapi dengan ini kan menambah wawasan saya. Mungkin ada closing statementnya Pak Dokter buat anak-anak muda generasi Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bagaimana cara menentukan pilihan hidup, bagaimana mengejar sebuah cita-cita, dan bagaimana untuk sebuah menjalankan pilihan hidup tersebut. Iya. Kalau statement terakhir saya ya, Iya. saya sampaikan tidak ada yang tidak bisa berubah. Semua bisa berubah. Bahkan Allah sendiri mengajak, ya, tidak berubah seseorang kata Allah kalau bukan dirinya berubah dirinya. Jadi orang itu berubah itu harus dengan dirinya sendiri. Allah mau berubah tapi orang itu tidak mau berubah, tidak mungkin berubah. Nah, sekarang kan cuma persoalannya semaksimal apa kita untuk mau berubah. Itu saja. Ada orang yang mau berubah tapi berniat untuk berubah, tapi belum dilakukan perubahan. Ada orang mengatakan saya sudah memilih hidup, tapi hidup saya tetap seperti ini. Dia hanya baru menjalani hidup yang dia mau pilih. Dia tidak menentukan hidupnya yang harus dia rubah. Nah, kalau ini semua yang masih melekat pada diri seseorang, itu sulit untuk dia sampai kepada tujuannya. Makanya, untuk sampai ke tujuan, komitmen dan konsisten untuk merubah. Hijrah yang terbaik itu pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu hijrah. Berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang lebih baik. Kalau di sini 1000, di sana 2000, maka kita harus hijrah ke yang 2000. Itu yang terbaik. Sebuah moto hidup ya Pak Iya, Dokter. betul. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dokter ya. Siap, Pak Dokter sama-sama. Nur ya, Ya. saya Ferry dari Skak Channel, bangga bisa berkomunikasi langsung dengan sang inspirator. Saya boleh mengatakan masih anak muda. Iya, ada inspirator dari anak muda Sulawesi Selatan, bisa berkiprah di kancah nasional, sebuah hal yang ya kalau dipikir sejalan dengan usia memang 1-2 lah yang bisa melampaui menjalani itu. Saya Ferry dari Skak Channel melaporkan. Siap. Terima kasih banyak, Pak Ferry.